Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ut Madina dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai benzena dan turunannya. Adapun materi pada bab ini yang akan dibahas, yang pertama ada struktur benzena dan turunannya, yang kedua ada tata nama senyawa turunan benzena, yang ketiga sifat benzena, yang keempat ada reaksi benzena, dan yang kelima ada kegunaan senyawa benzena. Yang pertama ada struktur benzena dan turunannya. Benzena termasuk senyawa siklik, yaitu senyawa yang mengandung rantai karbon tertutup atau melingkar. Senyawa benzena disebut juga senyawa aromatik karena golongan senyawa ini kebanyakan mempunyai aroma yang khas atau sedap, meskipun ada senyawa golongan ini yang tidak mempunyai aroma. Istilah aromatik lebih dikaitkan dengan struktur dan sifat-sifat khas tertentu dari golongan senyawa benzena. Benzena pertama kali disintesa pada tahun 1826 oleh Michael Faraday pada tahun 1791 sampai 1867 dari suatu gas yang saat itu dipakai untuk lampu penerangan, ketika para ahli kimia pada tahun 1834 menemukan bahwa rumus molekul benzena adalah C6H6. Mereka berkesimpulan bahwa senyawa ini memiliki ikatan tak jenuh yang lebih banyak dari alkena atau alkuna. Tapi tatkala ilmuwan mengamati bahwa ternyata benzena tidak dapat mengalami adisi atau oksidasi, reaksi benzena justru umumnya adalah reaksi substitusi. Maka pada tahun 1865, Friedrich August Kekulé pada tahun 1829 sampai 1896 berhasil menerangkan struktur benzena. Keenam atom karbon pada benzena tersusun melingkar berupa segi 6 beraturan dengan sudut ikatan 120. Struktur benzena dapat digambarkan sebagai berikut. Berdasarkan hasil analisis, ikatan rangkap 2 karbon-karbon pada benzena tidak dapat terlokalisasi pada karbon tertentu, melainkan dapat berpindah-pindah. Gejala ini disebut resonansi. Adanya resonansi pada benzena ini menyebabkan ikatan pada benzena menjadi stabil, sehingga ikatan rangkapnya tidak dapat diisi oleh air brom. Ini ada struktur resonansi benzena, dan ada struktur benzena menurut konsep delokalisasi elektron. Yang kedua ada tata nama senyawa turunan benzena. Penamaan senyawa turunan benzena hampir sama dengan penamaan alkana, di mana cincin benzena dianggap sebagai pokok, sedangkan substituen atau gugus alkil, halogen, dan nitro dianggap sebagai cabang. Penamaan diawali dengan menuliskan nama gugus substituen diikuti kata benzen, yaitu cara IUPAC, atau menuliskan kata fenil diikuti dengan nama gugus substituen, yaitu cara trivial. Namun demikian, banyak turunan benzena yang mempunyai nama khusus yang lebih lazim digunakan. Ini ada struktur dan namanya, dapat dilihat. Jika terdapat 2 jenis substituen, maka posisi substituen dapat dinyatakan dengan awalan O atau orto, E meta, dan P para. Contoh senyawa turunan benzen, yaitu ada metilbenzena, etilbenzena, propilbenzena, ortodiklorobenzena, metadiklorobenzena, paradiklorobenzena, dan lain-lain. Dapat dilihat ya. Yang ketiga ada sifat-sifat benzena. Yang pertama ada sifat fisika. Merupakan senyawa yang tidak berwarna. Benzena merupakan berwujud cair pada suhu ruang 27 derajat Celcius, memiliki bau yang khas, mudah menguap, densitas 0,88
tidak larut dalam pelarut polar seperti air, tetapi larut dalam pelarut nonpolar seperti ether. Yang kedua ada sifat kimia, yaitu bersifat karsinogenik atau racun, merupakan senyawa nonpolar, tidak begitu reaktif tapi mudah terbakar, lebih mudah mengalami reaksi substitusi daripada adisi. Selanjutnya, yang keempat ada reaksi-reaksi benzena. Yang pertama ada reaksi halogenasi, yaitu halogenasi merupakan reaksi substitusi atom H pada benzena oleh golongan halogen seperti F, Cl, Br, dan I. Pada reaksi ini, atom H digantikan oleh atom dari golongan halogen dengan bantuan katalis besi 3 atau halida. Jika halogennya Cl2, maka katalis yang digunakan adalah FeCl3. Yang kedua ada reaksi nitrasi. Nitrasi merupakan reaksi substitusi atom H pada benzena oleh gugus nitro. Reaksi ini terjadi dengan mereaksikan benzena dengan asam nitrat HNO3 pekat dengan bantuan H2SO4 sebagai katalis. Yang ketiga ada reaksi sulfinasi. Sulfonasi merupakan reaksi substitusi atom H pada benzena oleh gugus sulfonat. Reaksi ini terjadi apabila benzena dipanaskan dengan asam sulfat pekat sebagai pereaksi. Yang keempat ada reaksi alkilasi. Alkil benzena dapat terbentuk jika benzena direaksikan dengan alkil halida dengan katalis aluminium klorida. Yang kelima ada kegunaan senyawa benzena dan turunannya. Yang A ada toluena, digunakan sebagai pelarut dan sebagai bahan dasar untuk membuat TNT, yaitu trinitotoluena, senyawa yang digunakan sebagai bahan peledak atau dinamit. Yang B ada stirena, yaitu digunakan sebagai bahan dasar pembuatan polimer sintetik polistirena melalui proses polimerisasi. Polistirena banyak digunakan untuk membuat insolator listrik, boneka, sol sepatu, serta piring dan cangkir. Yang C ada anilina, yaitu merupakan bahan dasar untuk pembuatan zat-zat warna diazo. Anilina dapat diubah menjadi garam diazonium dengan bantuan asam nitrit dan asam klorida. Yang D ada fenol. Dalam kehidupan sehari-hari, fenol dikenal sebagai karbol atau lisol yang berfungsi sebagai zat disen. Yang E ada paracetamol, yaitu acetaminophen yang memiliki fungsi yang sama dengan aspirin tetapi lebih aman bagi lambung. Hampir semua obat yang beredar di pasaran menggunakan zat aktif paracetamol. Penggunaan paracetamol yang berlebihan dapat menimbulkan gangguan ginjal dan hati. Yang F ada natrium benzoat, yaitu biasa digunakan sebagai pengawet makanan dalam kaleng. Yang G ada asam benzena sulfonat atau ABS. Mengapa orang mencuci pakaian lebih memilih menggunakan deterjen daripada sabun batangan? Salah satu alasannya, deterjen bila digunakan mencuci menghasilkan busa yang lebih banyak daripada sabun batangan dan hasil cuciannya lebih bersih. Kok bisa? Ya bisa karena deterjen mengandung asam benzena sulfonat, umumnya digunakan sebagai bahan aktif dalam deterjen yang digunakan dalam mesin cuci pakaian.
Senyawa ini memiliki sifat pembersihan yang sangat baik dan menghasilkan busa yang banyak. Senyawa ini bersifat sebagai surfaktan yang dapat membuat noda pakaian larut di air dan dapat hilang ketika dibilas. Thank you. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.